mempresentasikan proyek UAS kami untuk mata kuliah teknik pemodelan dan simulasi. Dengan judul proyek kami yaitu Model Network Planning, pengembangan sistem e-complaint pelayanan publik berbasis web. Sebelum masuk ke materinya, kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Saya Francisca Pasinia Belebau dengan NPM 51220043. Saya Dini Griani Tenis dengan NPM 51230052. Saya Luffy Dapotsau Silva dengan NPM 51230061. Saya Alessandro Farhan Sanua dengan NPM 51230043. Saya Alin Parito dengan NPM 51220062. Selamat menyaksikan. Pertama itu adalah latar belakang. Adapun hal yang melatar belakangi pengerjaan proyek ini yaitu seperti yang kita ketahui bersama, perkembangan teknologi informasi telah mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pemanfaatan sistem digital yang lebih efektif dan efisien. Namun dalam praktiknya masih menghadapi berbagai permasalahan seperti prosedur birokrasi yang berbelit, rendahnya responsivitas aparatur, serta sistem pengaduan masyarakat yang belum berjalan optimal dan masih mengharuskan masyarakat datang langsung ke instansi terkait. Kondisi tersebut menyebabkan pengaduan masyarakat kurang terakomodasi dengan baik dan berdampak negatif terhadap kualitas pelayanan publik. Oleh karena itu, diperlukan penerapan sistem e-complaint berbasis web yang mudah diakses, transparan, dan terstruktur. Pengembangan sistem ini membutuhkan pengelolaan proyek teknologi informasi yang efektif sehingga dapat diselesaikan tepat waktu dan sesuai dengan tujuan. Penelitian ini menggunakan Critical Path Method atau CPM sebagai bagian dari network planning karena durasi aktivitas proyek relatif lebih stabil. Metode CPM digunakan untuk menentukan jalur kritis dan durasi optimal proyek, sehingga diharapkan dapat meminimalkan keterlambatan dan meningkatkan keberhasilan pengembangan sistem e-complaint pelayanan publik berbasis web. Teori yang digunakan dalam mengerjakan proyek ini pertama, manajemen proyek. Manajemen proyek itu rangkaian yang mencakup perencanaan terhadap anggota serta sumber daya guna mencapai tujuan sesuai organisasi. Yang kedua, network planning. Suatu alat penjadwalan proyek yang dapat diterapkan pada berbagai skala proyek, baik kecil, menengah maupun besar. Yang berikut itu program evaluation and review teknik, yaitu suatu metode yang digunakan untuk melakukan evaluasi dan peninjauan terhadap program atau proyek. Yang berikut yaitu CPM, Critical Path Method, merupakan serangkaian aktivitas dalam suatu proyek yang memiliki peran paling menentukan terhadap penyelesaian proyek secara keseluruhan. Yang berikut itu diagram AOA, Activity on a Row, adalah metode diagram jaringan yang dalam manajemen proyek yang menggambarkan aktivitas sebagai panah row dan peristiwa atau kejadian atau event sebagai node atau lingkaran. Yang berikut itu diagram AON atau Activity on Node, adalah metode diagram jaringan proyek di mana setiap aktivitas ditampilkan sebagai node atau kotak, sedangkan panah menunjukkan ketergantungan atau dependensi antar aktivitas. Yang ketujuh, dummy activity. Dummy activity adalah aktivitas semu dalam diagram jaringan proyek, terutama activity on a row atau AOA, yang tidak mewakili pekerjaan nyata di lapangan. Yang kedelapan, jalur kritis. Jalur kritis adalah rangkaian aktivitas terpanjang dalam suatu proyek yang menentukan total durasi proyek. Yang kesembilan, perhitungan waktu. Teknik penjadwalan proyek untuk menghitung kapan setiap aktivitas dalam proyek dapat dimulai dan selesai untuk mengidentifikasi jalur kritis. Kelebihan network planning yaitu yang pertama, perencanaan lebih terstruktur, yang kedua, memudahkan pengendalian proyek, yang ketiga, mengetahui aktivitas kritis. Kekurangannya yaitu yang pertama, kompleks jika proyek besar, yang kedua, membutuhkan data durasi yang akurat, yang ketiga, kurang fleksibel jika banyak perubahan.
Baik, metode yang digunakan yang pertama itu nama proyek, di mana sistem e-complaint pelayanan publik berbasis web atau stakeholder, di mana masyarakat, admin atau petugas. Alur pengembangan di situ ada inisiasi dan perencanaan proyek, analisis kebutuhan dan sistem, perancangan sistem, implementasi dan pengembangan sistem, integrasi sistem, pengujian dan penyempurnaan sistem, pelaporan dan penutupan proyek. Yang kedua, asumsi, di mana ada setiap aktivitas dikerjakan secara berurutan sesuai ketergantungan, tidak terjadi gangguan atau listrik dan jaringan, sumber daya selalu tersedia, durasi aktivitas dianggap konstan sesuai hasil estimasi, proyek dimulai pada waktu yang sama untuk semua skenario. Yang ketiga ada perumusan model. Metode yang digunakan dalam pemodelan ini adalah Critical Path Method atau CPM. CPM digunakan untuk menentukan rangkaian aktivitas terpanjang atau jalur kritis yang mana harus diselesaikan tepat waktu agar proyek tidak mengalami keterlambatan. Yang keempat ada diagram. Diagram ini digunakan untuk memvisualisasikan hubungan ketergantungan antar aktivitas. Digunakan diagram network planning yaitu AON dan AOA. Yang kelima, software. Microsoft Excel digunakan untuk melakukan perhitungan metode CPM dan PERT secara sistematis, dan Python digunakan untuk melakukan perhitungan dan simulasi penjadwalan proyek secara terprogram sehingga memudahkan analisis skenario. Sementara itu, Draw.io digunakan untuk membuat diagram AOA dan AON sebagai representasi visual jaringan proyek. Selanjutnya, masuk ke hasil dan pembahasan. Dapat dilihat pada slide, terdapat tabel aktivitas. Tabel ini menyajikan hasil pemodelan proyek pengembangan sistem e-complaint pelayanan publik berbasis web. Tabel ini memuat seluruh aktivitas yang terlibat dalam proyek, yang masing-masing diberi kode aktivitas, nama aktivitas, deskripsi pekerjaan, aktivitas pendahulu, dan juga estimasi waktu penyelesaian dalam satuan hari. Tabel ini bertujuan untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai struktur pekerjaan proyek dan hubungan ketergantungan antar aktivitas. Kolom kode aktivitas digunakan sebagai identitas setiap kegiatan agar memudahkan proses pemodelan dan perhitungan menggunakan metode CPM. Selanjutnya itu kolom deskripsi aktivitas digunakan untuk menjelaskan jenis pekerjaan yang dilakukan pada setiap tahap pengembangan, mulai dari tahap inisiasi, analisis kebutuhan, perancangan, implementasi, hingga tahap pengujian dan pelaporan. Selanjutnya itu kolom pendahulu yang menunjukkan hubungan ketergantungan antar aktivitas, di mana suatu aktivitas hanya dapat dimulai setelah aktivitas pendahulunya selesai dilaksanakan. Lalu pada kolom waktu yang dalam satuan hari menunjukkan estimasi durasi waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan setiap aktivitas. Estimasi waktu ini nantinya digunakan dalam metode CPM. Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa aktivitas dibagi menjadi 5 kegiatan besar, yaitu tahap inisiasi dan perencanaan proyek dengan estimasi waktu 12 hari. Pada tahap ini mencakup kajian kebutuhan sistem, perumusan ruang lingkup dan sasaran, pembuatan WBS dan jadwal awal dalam bentuk Gantt chart, penyusunan draft laporan proyek. Selanjutnya itu pada tahap analisis dan desain sistem dengan estimasi waktu 9 hari. Pada tahap ini dilakukan perancangan sistem secara teknis, mulai dari desain database dan skema dalam bentuk diagram IRD dan tabel. Tentunya itu ada desain antarmuka pengguna atau UI dan UX, desain mockup halaman utama dan tracking, desain mockup formulir pengaduan dan dashboard admin, dan juga pembuatan dokumentasi desain. Selanjutnya itu pada tahap implementasi dan pengembangan sistem dengan estimasi waktu 18 hari. Tahap pengembangan sistem ini berdasarkan desain yang telah dilakukan pada tahap sebelumnya.
Aktivitasnya mencakup mulai dari pengembangan modul pelapor atau front end, pengembangan modul admin atau petugas, atau back end dan API, integrasi modul dan koneksi ke database. Selanjutnya itu pada tahap pengujian dan deployment, sistem yang telah dikembang dengan estimasi waktu 5 hari. Sistem yang telah dikembangkan diuji untuk memastikan fungsionalitasnya berjalan dengan baik. Yang mana dilakukan tahap uji coba fungsionalitas atau testing, lalu tahap perbaikan bug and refinement, lalu tahap deployment aplikasi ke server, dan juga uji coba. Lalu yang terakhir itu ada tahap penutupan dan pelaporan. Tahap akhir dengan estimasi waktu 4 hari. Pada tahap ini, proyeknya berfokus pada penyelesaian dokumentasi pelaporan akhir dan juga penutupan resmi proyek setelah sistem siap digunakan. Diagram AON, Activity on Node. Kemudian itu dimulai dengan start. Kemudian dari start bercabang ke aktivitas A, lalu dan B, menandakan kedua aktivitas tersebut dapat dilakukan secara bersamaan. Kemudian aktivitas B menjadi aktivitas yang utama untuk memicu beberapa aktivitas lanjutan, yaitu C, F, G, dan H, yang dapat berjalan secara paralel setelah B selesai. Yang ketiga itu jalur C, D, dan E, menunjukkan urutan aktivitas yang bersifat linear, di mana setiap aktivitas harus menunggu aktivitas sebelumnya selesai. Yang berikut itu aktivitas K, memiliki ketergantungan ganda karena hanya dapat dimulai setelah aktivitas G dan H selesai. Yang kelima yaitu setelah K, aktivitas L, M, dan N berjalan bersamaan sebagai aktivitas paralel. Yang berikut yaitu aktivitas O, baru dapat dimulai setelah M dan N selesai sehingga menunjuk titik penggabungan aktivitas. Yang berikut yaitu dari O, proyek bergabung kedua jalur akhir, yaitu jalur P dan jalur berurutan Q, R, S, dan T, yang menandai tahap akhir penyelesaian proyek. Yang berikutnya diagram AOA atau Activity on Arrow. Yang pertama, proyek dimulai dari start, kemudian bercabang ke beberapa aktivitas awal yaitu A dengan B. Setiap panah berlabel huruf A, B, C, dan seterusnya menunjukkan aktivitas yang harus dikerjakan. Node bernomor menandakan titik kejadian setelah satu atau beberapa aktivitas selesai. Terdapat dummy activity atau panah putus-putus yang tidak memiliki durasi, berfungsi hanya untuk menunjukkan ketergantungan logis antara aktivitas. Beberapa aktivitas berjalan secara paralel lalu bergabung kembali pada node tertentu sebelum melanjutkan ke tahap berikutnya. Alur berlanjut secara berurutan hingga aktivitas terakhir yaitu T dan berakhir di node 22 yang menandakan proyek selesai. Secara keseluruhan, diagram AOA ini digunakan untuk memvisualisasikan urutan, ketergantungan, dan koordinasi aktivitas proyek secara lebih rinci, terutama saat analisis jalur kritis. Baik, yang berikut itu hasil dan pembahasan pada diagram jalur kritis. Yang pertama, setiap node aktivitas dibagi menjadi beberapa bagian yang menunjukkan yang pertama ada ES itu airline start dan EF itu adalah airless finish. Waktu paling awal aktivitas dapat dimulai dan selesai. Yang kedua ada LS letter start dan LF letter finish. Waktu paling lambat aktivitas boleh dimulai dan selesai tanpa menunda proyek.
Dan ada durasi aktivitas ditunjukkan pada bagian tengah not. Pada diagram di slide berikut, jalur kritisnya ada start, B, H, K, M, O, Q, R, S, dan T. Di mana panah berwarna merah itu adalah menandakan jalur kritisnya. Berikutnya ada hasil perhitungan CPM. Nah, di sini ada kolom aktivitas, yaitu aktivitas A, B, C, dan D. Itu adalah kode setiap aktivitas dalam project. Dan pada kolom kedua itu ada waktu atau hari. Di sini adalah durasi masing-masing aktivitas yang ada. Dari kayak aktivitas A, maka durasi atau harinya itu ada 12. Terus pada kolom pada kolom 3 itu ada ES atau earliest start atau waktu paling awal aktivitas dapat dimulai. Yang berikutnya kolom EF yaitu earliest finish, yaitu waktu paling awal aktivitas dapat diselesaikan. Yang berikutnya ada kolom LS yaitu late start adalah waktu paling lambat aktivitas boleh dimulai tanpa menunda project. Yang berikutnya itu kolom LF yaitu let's finish, yaitu waktu paling lambat aktivitas boleh diselesaikan tanpa menunda project. Kolom berikutnya itu ada slang yaitu pakai rumus LS kurang ES. Yang mana slang atau pakai rumus LS kurang ES itu adalah kelonggaran waktu aktivitas. Yang mana kalau ini slangnya sama dengan 0, maka dia termasuk aktivitas kritis. Kalau dia slangnya tidak sama dengan 0 atau tidak sama dengan 0, berarti dia aktivitasnya tidak kritis. Nah, dalam jalur kritis ini menunjukkan apakah aktivitas tersebut dinyatakan jalur kritis dengan ditandai kata ya. Kalau kata ya ini berarti dia masuk jalur kritis, dan kata tidak itu berarti dia tidak masuk jalur kritis. Nah, di sini adapun dalam jalur kritis ini ada tanda bintang. Nah, tanda bintang ini slangnya 0, tapi dia itu buntu sehingga tidak dimasukkan dalam jalur kritis. Jalurnya itu jalur buntu kayak macam ini. Tadi aktivitas A itu dia slangnya 0, tapi kami kasih tanda bintang karena dia buntu, tidak ada aktivitas selanjutnya. Jadi hasil analisis CPM ini adalah hampir seluruh aktivitas memiliki slang 0, yaitu artinya aktivitas tersebut bersifat kritis dan tidak boleh mengalami keterlambatan. Dan untuk aktivitas G itu memiliki slang 1, sehingga bukan aktivitas kritis dan masih memiliki kelonggaran waktu. Aktivitas yang bertanda ya pada kolom dalam jalur kritis ini merupakan aktivitas yang membentuk jalur kritis project. Sehingga jalur kritis project berdasarkan hasil perhitungan CPM ini yaitu ada aktivitas B, aktivitas H, aktivitas K, aktivitas M, aktivitas N, aktivitas O, aktivitas Q, aktivitas R, S, dan T. Dan untuk durasi total project ini yaitu project selesai pada hari ke-27 sehingga nilai sesuai dengan nilai EF atau LF, aktivitas berakhir di T yaitu dengan nilainya itu 27 atau 27 hari. Selanjutnya masuk ke Gancar ESEF. Gancar ESEF disusun berdasarkan hasil perhitungan forward pass menggunakan metode CPM. Diagram ini menggambarkan jadwal proyek berdasarkan waktu mulai paling awal atau early start atau ES dan waktu selesai paling awal atau early finish atau EF dari setiap aktivitas. Pada Gantt chart ini sumbu
vertikal menunjukkan daftar aktivitas proyek yang diberi kode dari A sampai dengan T, sedangkan sumbu horizontalnya ini menunjukkan satuan waktu pelaksanaan proyek dalam satuan hari. Panjang setiap batang menggambarkan durasi aktivitas sesuai hasil perhitungan CPM. Posisi awal batang menunjukkan nilai ES, sedangkan posisi akhir dari batang menunjukkan nilai EF dari aktivitas tersebut. Selanjutnya, perbedaan warna pada batang digunakan untuk membedakan jenis aktivitas. Batang berwarna biru menunjukkan aktivitas non-kritis yang masih memiliki kelonggaran waktu dan dapat mengalami penundaan tanpa memengaruhi durasi proyek. Sedangkan batang berwarna merah menunjukkan aktivitas yang berada pada jalur kritis, yaitu aktivitas yang memiliki slack 0 sehingga tidak boleh mengalami keterlambatan. Berdasarkan gancar tersebut dapat diinterpretasikan bahwa aktivitas awal proyek mulai dari aktivitas A sampai dengan aktivitas G dimulai sejak hari-hari awal sesuai ketergantungannya. Lalu aktivitas H, K, M, N, O, Q, R, S, dan T berada pada jalur kritis sehingga menjadi penentu durasi total proyek. Lalu pada aktivitas L memiliki durasi paling panjang namun bukan jalur kritis karena dapat berjalan paralel dengan aktivitas lain. Dan yang terakhir, proyek secara keseluruhan selesai pada hari ke-27 sesuai dengan EF dari aktivitas T atau aktivitas paling terakhir. Awal batang menunjukkan LS, latest start, dan akhir batang menunjukkan LV, latest finish. Yang berikut yaitu panjang batang mempresentasikan durasi aktivitas. Maka warna pada diagram yang pertama yaitu A, batang merah menunjukkan aktivitas jalur kritis, yaitu aktivitas dengan LS sama dengan ES dan LV sama dengan EF dalam kurung slack sama dengan 0 tutup kurung. Batang biru menunjukkan aktivitas non kritis yang memiliki kelonggaran waktu atau slack. Implementasi jadwal LS atau LV. Yang berikut yaitu aktivitas non-kritis dapat ditunda hingga mendekati LV tanpa mempengaruhi waktu selesai proyek sehingga batangnya tampak lebih ke kanan dibanding Gantt chart ES dan EF. Yang berikut yaitu aktivitas kritis atau merah. Posisinya tetap sama dengan ES dan EF karena tidak memiliki slack. Yang berikut yaitu aktivitas L. Meskipun berdurasi panjang, masih bukan aktivitas kritis karena masih memiliki ruang penundaan. Yang berikut yaitu rangkaian aktivitas kritis dari H, K, M, N, O, Q, R, S sampai T tetap menjadi penentu durasi proyek. Yang berikutnya adalah hasil pengerjaan menggunakan Python. Pada bagian kode ini yaitu parsing data dari diagram. Kode ini membaca data S aktivitas dan F dari diagram CPM. Lalu menghitung durasi aktivitas F kurang S, lalu menyimpan aktivitas dalam struktur data untuk analisis selanjutnya. Yang berikutnya identifikasi hubungan prosesor dan suksesor. Jika F aktivitas sama dengan S aktivitas lain, maka ada hubungan ketergantungan. Lalu kode ini membuat mapping prosesor dan suksesor sesuai diagram. Yang berikutnya adalah ada kode untuk identifikasi hubungan aktivitas. Data aktivitas A sampai T disusun ke dalam data frame.
Lalu setiap aktivitas memiliki kode, durasi, S dan F, dan predecessor. Yang berikutnya ada perhitungan CPM. Kode ini sudah membuat forward pass dan yang sudah ada dari S kurang F. Backward pass menghitung LF atau late finish, LS dan late start. Slack sama dengan LS kurang ES. Aktivitas dengan slack 0 ditandai sebagai jalur kritis. Yang berikutnya ada analisis jalur. Yang pertama mencari semua jalur dari aktivitas awal ke akhir, menghitung durasi tiap jalur, lalu jalur dengan Yang berikutnya visualisasi jaringan proyek. Kode ini menggunakan library NetworkX dan Matplotlib dengan node merah sebagai aktivitas kritis, biru sebagai non kritis. Kode ini menampilkan ES, EF, durasi, dan slack. Diagram akan disimpan sebagai format gambar dalam PNG. Yang berikutnya adalah ekspor hasil. Hasil CPM akan diekspor dalam bentuk Excel, yaitu set analisis CPM, ringkasan proyek, dan detail jalur kritis. Berikut adalah hasil run kode ini yang hasilnya didapat bahwa durasi total proyek adalah 27 hari. Jalur kritisnya aktivitas dengan slack sama dengan 0 adalah aktivitas kritis. Jalur kritis menunjukkan rangkaian aktivitas terpanjang yang menentukan lama proyek. Jika salah satu aktivitas kritis terlambat, maka proyek ikut terlambat. Baik, yang terakhir penutup. Kesimpulan yang pertama, network planning mampu memodelkan alur pengembangan sistem e-complaint terstruktur dan jelas. Yang kedua, metode CPM berhasil menentukan jalur kritis proyek yaitu B, H, K, M, N, O, Q, R, S, dan T. Yang ketiga, aktivitas pada jalur kritis tidak memiliki slack sehingga keterlambatan akan mempengaruhi durasi proyek. Yang keempat, durasi optimal penyelesaian proyek adalah 27 hari. Yang kelima, sebagian aktivitas bersifat kritis menandakan tingginya ketergantungan waktu proyek. Yang keenam, diagram AON, AOA, dan Gantt chart efektif untuk analisis, pemantauan, dan pengendalian jadwal proyek. Yang berikut adalah saran. Saran yang pertama, prioritas pengelolaan aktivitas pada jalur kritis untuk meminimalkan risiko keterlambatan proyek. Yang kedua, kombinasi CPM dengan analisis biaya dan sumber daya agar perencanaan proyek lebih kompresif. Yang ketiga, gunakan metode PERT sebagai pelengkap CPM jika durasi aktivitas memiliki ketidakpastian tinggi. Yang terakhir, kembangkan simulasi skenario keterlambatan dan percepatan aktivitas untuk mendukung pengembangan keputusan manajemen proyek. Sekian presentasi proyek UAS kami. Terima kasih sudah menyaksikan. Semoga bermanfaat. Bye-bye.